Audio preview. Audio preview. Audio preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mental untuk kita semuanya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi mengenai stimulasi pendidikan anak usia dini. Dan pada video kali ini saya ingin memaparkan pengantar dari stimulasi perkembangan anak usia dini. Dengan tujuan untuk memperkenalkan konsep stimulasi pada anak usia dini, pentingnya periode emas perkembangan serta peran orang tua dan guru. Materi pokok pada pengantar stimulasi perkembangan anak usia dini, yaitu ada 4 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Di antaranya yang pertama ada definisi stimulasi anak usia dini. Yang kedua adalah tahapan perkembangan anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Yang ketiga tentang golden age, dan yang keempat mengenai peran lingkungan dalam perkembangan anak. Diawali dengan pernyataan gitu ya dari tokoh terkenang dan terkenal dari psikologi perkembangan. Pada tahun 2002 Fuhrman pernah mengatakan bahwa stimulasi anak usia dini adalah rangsangan yang diberikan secara sengaja dan struktur kepada anak usia dini gitu ya, untuk membantu perkembangan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya. Stimulasi ini dilakukan melalui berbagai aktivitas yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Sedangkan menurut Papalia pada tahun 2009 mengatakan jika stimulasi pada anak usia dini adalah interaksi antara anak dan lingkungannya yang bertujuan merangsang pertumbuhan dan perkembangan optimal dalam aspek motorik, kognitif, emosional, dan sosial. Stimulasi ini melibatkan aktivitas yang mendukung eksplorasi pemecahan masalah dan interaksi sosial. Kemudian Santrok pada tahun 2011 mengungkapkan, itu cetakan terakhir dari bukunya Santrok, mengungkapkan jika stimulasi anak usia dini adalah proses memberikan pengalaman yang bervariasi kepada anak untuk merangsang perkembangan otaknya, terutama selama periode emas. Stimulasi ini mencakup aktivitas yang memicu perkembangan bahasa, kognitif, motorik, sosial, dan emosional. Nah, kesimpulan dari para tokoh tersebut mengenai stimulasi anak usia dini, maka kami mencoba menyimpulkan jika
Stimulasi anak usia dini merupakan proses memberikan rangsangan atau pengalaman terstruktur yang dirancang untuk mendukung perkembangan anak di berbagai aspek, seperti aspek fisik, aspek mental, aspek sosial, dan aspek emosional. Aktivitas stimulasi ini sangat penting pada masa awal kehidupan anak, terutama selama periode emas perkembangan, di mana otak anak sangat reseptif terhadap berbagai pengalaman yang mendukung pertumbuhannya secara optimal. Nah, dalam perkembangan anak usia 0 sampai 2 tahun, artinya dia lahir sampai dia berusia 2 tahun, itu ada berbagai jenis perkembangannya gitu ya, mulai dari dia akan eh, menangis gitu ya, dengan meminta sesuatu hal dengan menangis, kemudian bisa tengkurap, bisa duduk, bisa merangkak, bisa merambat, bisa berdiri, kemudian berjalan, bahkan berlari dan melompat-lompat gitu ya. Itu kalau perkembangan secara fisiknya. Nah, dan juga bagi anak usia 0 sampai 2 tahun, terutama pada 100 hari pertama kehidupan, ya berarti kurang lebih selama 3 sampai 4 bulan pertama, itu adalah hari-hari yang sangat penting bagi seorang anak gitu ya. Karena di 100 hari pertama kehidupan, lingkungan sekitar terutama orang tua harus bisa menghandle dengan baik, memberikan pelayanan dengan maksimal gitu ya. Bahkan harus diusahakan untuk memberikan ASI yang eksklusif gitu ya. Artinya minum dan makannya terpenuhinya dari ASI dari orang tuanya, dari ibunya. Belum terkontaminasi makanan dari luar. Nah, kemudian setelah ASI eksklusif itu berjalan 1,5 sampai 2 tahun, ya itu maksimal itu 2 tahun ASI eksklusif, dan tapi semenjak si anak usia 6 bulan itu sudah bisa mulai diberikan makanan. Ya, tentunya makanan-makanan yang cocok ya untuk anak-anak usia dini. Dan jangan lupa diperhatikan juga nutrisinya supaya cukup untuk dikonsumsinya. Aspek kognitif pada anak usia 0 sampai dengan 2 tahun. Sekecil masuk ke tahap sensori motor. Pada tahap ini, kemampuan si kecil masih terbatas pada gerakan refleks. Mungkin dari teman-teman pernah gitu ya, ketika berjumpa anak-anak di bawah usia 2 tahun, bermain dengannya, memegang-megang tangannya, ketika kalian meletakkan jari kalian di telapak tangan anak-anak usia 0 sampai 2 tahun, maka mereka akan refleks untuk memegangnya. Bahkan kadang ada yang refleks tidak hanya memegang, tapi juga ditariknya atau bahkan dimasukkan ke dalam mulut si anak tersebut. Si kecil atau anak usia 0 sampai 2 tahun juga mulai mengembangkan kebiasaan-kebiasaan awal. Misalnya memasukkan jari ke dalam mulut dan menghisap-hisapnya. Di usia ini si kecil, anak usia 0 sampai 2 tahun mulai menyukai berbagai kejadian yang menurutnya menarik dan mengulanginya. Mulai menggunakan berbagai hal atau peralatan guna mencapai tujuannya untuk melakukan berbagai eksperimen, dan anak sudah mulai menemukan berbagai cara yang baru. Pada usia 1-2 tahun, anak memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Pada usia ini, anak mengembangkan rasa keingintahuannya melalui beberapa hal berikut. Ya, yang pertama, mereka melakukan pembelajaran, ya, mereka belajar ya untuk mulai mengamatan, meniru orang tuanya karena yang setiap saat berjumpa dengan orang tuanya. Kemudian mereka belajar berkonsentrasi, mengenal anggota badan,
ketika mereka sudah mulai berusia 15 bulan, ya, memahami bentuk, kedalaman, ruang, dan waktu itu ketika mereka masuk usia 18 bulan. Setelah itu mereka mulai mampu berimajinasi, bahkan kemudian di usia 22 bulan mereka mulai mampu berpikir antisipatif gitu ya. Mulai mengenal dunia gitu kan. Sehingga perlu tuh diberikan rangsangan yang tepat, terutama ketika mereka mulai berimajinasi. Zaman sekarang sudah canggih, sudah serba digital ya. Gimana caranya kita membantu anak-anak ini untuk bisa merangsang anak-anak untuk berimajinasi dengan baik. Dengan contoh gitu ya, mungkin didengarkan cerita-cerita gitu ya yang berbentuk audio, jangan video ya. Kalau video sesekali boleh, tapi kalau terlalu sering itu nanti akan menghambat perkembangan si anak. Tapi kalau dengan audio berupa cerita, maka si anak mendengarkan cerita tersebut dan kemudian mereka akan membayangkan jalan ceritanya seperti apa. Itu akan mampu merangsang si anak untuk berimajinasi dan berpikir ke depannya. Aspek fisik motorik, diantaranya berat badan gitu ya. Tentunya seiring bertambahnya usia, berat badan pun juga seyogyanya bisa bertambah. Giginya mulai tumbuh lebih banyak, tinggi badan juga bertambah, tentunya juga lingkar kepala harusnya ikut bertambah. Jika dalam kurun waktu 3-6 bulan berat badan, gigi, lingkar kepala gitu ya, tidak ada penambahan, itu perlu dicek lebih lanjut ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke bidan, ke dokter anak gitu ya, untuk dicek penyebabnya kenapa kok tidak ada perkembangan. Ya, kalau tidak diantisipasi dengan baik, takutnya nanti ke depannya malah bisa tumbuh menjadi anak yang stunting. Sedangkan kemampuan motorik yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan diawali dengan koordinasi tubuh seperti miring, tengkurap, duduk, merangkak, berdiri, dan diakhiri dengan berjalan, bahkan bisa berlari dan berlompat-lompat. Hal ini ditentukan oleh perkembangan kekuatan otot tulang yang dimana tentunya berkoordinasi dengan otak untuk menjaga keseimbangan tubuh. Aspek bahasa. Perkembangan bahasa anak di usia 0 sampai 2 tahun disebut dengan periode prelingual. Ciri utamanya adalah si anak usia 0 sampai dengan 2 tahun mulai mengoceh untuk mendapatkan perhatian orang tuanya. Anak masih bersifat pasif namun bisa mengeluarkan reaksi yang berbeda untuk hal yang mungkin sama. Misalnya, saat disapa oleh orang tuanya dia tersenyum, namun saat disapa oleh orang asing dia akan menangis. Kira-kira kenapa? Ada yang sudah tahu kenapa teman-teman? Ya, karena anak mengenali orang yang setiap hari dengannya, tentu yang dia kenali dan dia pahami, maka dia akan tersenyum. Sedangkan dengan orang-orang yang jarang bertemu dengannya akan membuatnya menjadi takut dan tidak percaya. Semakin lama kemampuan bahasa si kecil semakin berkembang sesuai dengan usianya. Mulai mengoceh di usia 6 sampai 10 bulan, kalimat 1-2 kata di usia 12 bulan, hingga di usia 2 tahun sudah membuat kalimat yang lengkap. Tapi tentunya kalimat sederhana ya, bukan membuat kalimat untuk bahasa artikel gitu ya, karena kalimat yang diucapkan oleh si anak usia 0 sampai 2 tahun ini sesuai dengan apa yang dia dengar selama perkembangan hidupnya usia 0 sampai 2 tahun itu. Aspek sosio-emosi ada konsep yang namanya trust versus mistrust. Trust itu artinya dia percaya. Gitu ya. Si anak percaya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga diajak bercanda dia merespon, tersenyum, disapa dia mau gitu ya. Didekati, digendong dan sebagainya dia
menurut saja. Dengan mistrust berarti dia tidak percaya. Karena mungkin bisa jadi dia jarang bertemu dengan orang tersebut atau menurutnya membuat dia tidak nyaman. Sehingga didekati dia menangis, disapa dia memalingkan wajah dan sebagainya. Itu berarti anak sudah mulai mengenal konsep atau aspek sosial emosi yang dimana dia bisa memahami keadaan di lingkungan sekitarnya. Nah, teman-teman bisa melihat yang ada di tayangan teman-teman ya, gitu ya. Ada dua gambar yang hampir mirip tapi berbeda gitu ya. Gambar yang sebelah kiri gitu ya, psychosocial konflik trust versus mistrust. Ada pertanyaan utamanya itu, dapatkah saya mempercayai orang-orang di sekitar saya? Ya, gambarnya si anak hanya melihat tangan dari ibunya yang memegang kotak warna biru gitu ya, hanya melihat. Karena dia merasa bahwa kalau itu saya ambil, aman nggak buat saya gitu ya, dia berpikir seperti itu. Makanya dia belum percaya atau mistrust. Dengan gambar yang sebelahnya, jika disodorkan satu kotak warna biru, dia langsung diambil. Artinya dia percaya, karena mungkin faktor yang memberi adalah orang yang ia percaya selama ini. Di usia ini, anak akan mendapatkan rasa percaya dirinya jika mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Dan sebaliknya akan tumbuh rasa curiga jika tidak mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, tadi yang saya sampaikan baru sampai usia 0 sampai 2 tahun. 2 tahun sampai 6 tahun ada di pertemuan selanjutnya ya. Dan tapi si kesempatan kali ini saya lanjutkan dengan peran lingkungan dalam perkembangan anak usia dini. Lingkungan anak usia dini itu adalah ada orang tuanya, tentunya gurunya ketika di sekolah, di PAUD, di TK, dan juga teman-temannya. Tentunya teman-teman sebayanya yang akan kita bahas. Lingkungan sebagai faktor penting. Lingkungan adalah salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi perkembangan anak, terutama selama periode emas, yaitu anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Yang pertama, ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah ruang bermain, alat permainan, maupun keamanan lingkungan. Sedangkan lingkungan sosial, yaitu ada orang tua, keluarga, teman sebaya, guru, dan sebagainya. Nah, lingkungan sebagai faktor penting, bisa dikatakan penting, dan juga bisa menjadi lingkungan yang positif apabila lingkungan yang ia tempati selama ini gitu ya memunculkan stimulasi positif dan dapat mendukung perkembangan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial dari anak usia dini tersebut. Pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak usia dini terbagi menjadi 3. Di antaranya yang pertama adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik tentunya harus ada kondisi tempat tinggal yang aman dan nyaman. Ya, tempat tinggal yang bebas dari bahaya, suasana yang mendukung rasa aman dan nyaman. Ada akses ke ruang bermain dan alat stimulasi. Itu berarti lingkungannya harus tersedia area bermain yang cukup untuk aktivitas fisik si anak. Ya, terdapat mainan edukatif yang dapat merangsang kreativitas dan motoriknya. Serta jangan lupa di lingkungan fisik juga harus diperhatikan untuk kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dengan lingkungan yang bersih, itu bisa mencegah penyakit. Kemudian ada yang kedua adalah lingkungan sosial.
Lingkungan sosial adalah lingkungan di mana anak bisa berinteraksi dengan keluarga dan juga teman sebaya. Di sini ada hubungan yang harmonis dengan anggota keluarganya, ada kesempatan untuk bermain dan belajar bersama teman-teman sebayanya. Ya. Juga di lingkungan sosial harus ada kualitas hubungan dengan orang tua dan mungkin pengasuhnya misalnya atau gurunya yang bisa juga diperhatikan dengan khusus. Yang ketiga adalah lingkungan pendidikan. Ada fasilitas pendidikan yang bisa menstimulasi perkembangan si anak. Ada program pendidikan yang juga ramah anak dan juga tentunya bisa memacu kreativitasnya, serta keterlibatan guru adalah sangat penting di sini gitu ya. Guru di lingkungan pendidikan menjadi orang tua kedua bagi anak. Audio preview. Audio preview. Audio preview. Audio preview. Audio preview. Audio preview. Terima kasih sudah menikmati. Ya, kita